Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan saya Siti Antasari Nurdin. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya, yaitu tentang manajemen kesehatan terpadu dalam budidaya. Yang pertama, analisis kesalahan utama manajemen. Poin pertama ada kurangnya biosecurity. Tanpa sistem terstruktur, patogen seperti virus WSSV atau bakteri Vibrio sp masuk melalui peralatan atau manusia yang tidak steril. Poin kedua, kualitas benur rendah. Mortalitas di 3 minggu pertama sering berasal dari benur membawa penyakit karena SPF tidak terverifikasi. Dan poin ketiga, tiada deteksi dini. Pergantian air rutin tidak cukup tanpa pengecekan kelimpahan bakteri atau virus secara periodik menggunakan PCR. Mortalitas tinggi di awal budidaya atau early mortality menunjukkan pengabaian sistem biosecurity dan pemantauan kesehatan mikro. Pergantian air dan pemberian pakan saja tidak menjamin keberhasilan tanpa pendekatan preventif terstruktur. Slide selanjutnya, pentingnya pendekatan preventif. Manajemen kesehatan harus bersifat preventif. Karakteristik udang memiliki sistem imun non-spesifik tanpa memori layaknya mamalia, sehingga vaksinasi kurang efektif dibandingkan pencegahan lingkungan. Biaya pengobatan jauh lebih mahal dan sering sia-sia. Gejala klinis muncul setelah mortalitas massal terjadi. Penggunaan antibiotik meninggalkan residu berbahaya dan keamanan produk menurun dan melanggar standar ekspor. Slide berikutnya, kerangka manajemen kesehatan yang seharusnya. Di poin pertama ada tahap persiapan, sterilisasi lahan total dan penggunaan benur bersertifikat SPF spesifik patogen free sebagai fondasi budidaya sehat. Yang kedua ada penerapan biosecurity, pembatasan akses orang luar, penggunaan bak disinfektan, dan sterilisasi peralatan secara rutin dan ketat. Di poin ketiga ada manajemen probiotik, pemberian probiotik secara oral atau ke air untuk menekan pertumbuhan bakteri patogen seperti Vibrio sp. Dan di poin terakhir, monitoring berkala, pengecekan kualitas air harian dan uji laboratorium, PCR atau TPC setiap 10-14 hari untuk mendeteksi AHPND atau WSSF. Di slide selanjutnya, evaluasi dampak penggunaan desinfektan. Poin pertama, dampak jangka pendek. Toksisitas langsung, dosis berlebih menyebabkan stres akut hingga kematian massal karena iritasi jaringan tubuh terutama pada insang. Penurunan kualitas air, bahan kimia mengubah pH dan menurunkan kadar oksigen terlarut secara mendadak. Di poin kedua, dampak jangka panjang, resistensi patogen. Penggunaan rutin memicu adaptasi mikroorganisme sehingga menjadi kebal terhadap disinfektan. Residu berbahaya, penumpukan bahan kimia sintesis dalam air dan sedimen menurunkan mutu ikan. Slide berikutnya, perbandingan tindakan pencegahan. Aspek yang pertama, fokus utama pencegahan non-kimianya atau biosecurity, yaitu menghilangkan sumber masuknya penyakit. Desinfektan kimianya membunuh kuman yang sudah ada. Pada aspek keamanan, pencegahan non-kimianya sangat aman bagi ikan dan lingkungan. Disinfektan kimianya beresiko toksik jika dosis tidak tepat. Di aspek keberlanjutan, pencegahan non-kimia tinggi membangun ekosistem stabil. Di desinfektan kimia rendah risiko resistensi patogen. Contoh di pencegahan non-kimia atau biosecurity, filter mekanis, UV, dan karantina. Contoh di disinfektan kimia, klorin, kalium permanganat atau PK.
Untuk sistem berkelanjutan, terapkan manajemen kesehatan terpadu, biosecurity ketat, probiotik, dan imunostimulan, serta monitoring kualitas air secara rutin sebagai dasar tindakan medis. Slide berikutnya, desain biosecurity. Titik kritis kontaminasi. Titik kritis adalah jalur utama di mana agen penyakit seperti bakteri, virus, dan parasit dapat mengontaminasi fasilitas pembenihan. Poin pertama yaitu induk dan benih baru, membawa patogen laten dari luar fasilitas. Yang kedua, pakan terkontaminasi atau penyimpanan yang buruk. Dan yang ketiga, sumber air. Air tanpa filtrasi atau sterilisasi mengandung patogen bebas. Yang keempat, peralatan. Jaring dan alat ukur digunakan bergantian tanpa desinfeksi. Dan yang terakhir, manusia. Staf dan pengunjung membawa bibit penyakit. Slide berikutnya, perbedaan prinsip ilmiah antara SPF dan SPR. SPF yaitu spesifik patogen free. Prinsipnya status kesehatan sesaat dari stok organisme dipelihara dalam fasilitas biosecurity yang ketat. Kelebihannya menjamin benih awal bersih dari penyakit, pertumbuhan lebih cepat karena energi tidak terbagi untuk respon imun. Keterbatasannya sangat tergantung pada biosecurity yang ketat. Sekali sistem jebol, tingkat kematian sangat tinggi. Sedangkan di spesifik patogen resistan atau SPR, prinsipnya sifat genetik hasil pemuliaan selektif dengan ketahanan terhadap patogen tertentu. Kelebihannya mampu bertahan hidup meskipun ada paparan patogen, resiko gagal panen lebih rendah. Keterbatasannya yaitu ketahanan hanya spesifik terhadap patogen tertentu, laju pertumbuhan lebih lambat. Dalam konteks Indonesia, SPR lebih realistis untuk sistem budidaya terbuka dengan biosecurity menengah. Kombinasi benih SPF dengan garis keturunan SPR adalah solusi optimal untuk produksi yang stabil. Di slide berikutnya, mekanisme kerja probiotik. Poin pertama yaitu antagonisme mikroba. Probiotik menghasilkan senyawa antibakteri seperti bakteriosin, asam organik, dan hidrogen peroksida untuk menghambat patogen. Di poin kedua, kompetisi nutrisi. Bakteri baik bersaing untuk nutrisi dan tempat menempel pada dinding usus, mencegah kolonisasi bakteri jahat. Di poin ketiga, peningkatan kecernaan. Probiotik menyintesis enzim ekstraseluler yang membantu memecah pakan, penyerapan nutrisi lebih optimal. Yang keempat, bioremediasi lingkungan, menguraikan limbah organik dan mereduksi senyawa beracun seperti amonia dan nitrit. Di poin kelima, modulasi imun, menstimulasi sistem kekebalan tubuh ikan untuk lebih responsif terhadap serangan penyakit. Dan di slide berikutnya, sistem bioremediasi terpadu. Di poin pertama, hubungan kualitas air dengan kesehatan, peningkatan amonia dan nitrit dalam tambak intensif sangat berbahaya. Amonia merusak jaringan insang dan menyebabkan stres oksidatif. Nitrit mengubah hemoglobin menjadi methemoglobin, mengakibatkan hipoksia jaringan. Rancangan sistem bioremediasinya yang pertama, bakteri nitrifikasi, nitrosomonas, dan nitrobakter untuk siklus nitrogen. Yang kedua, bakteri heterotrof, Bacillus sp, dan Pseudomonas untuk menguraikan sisa pakan. Yang ketiga, aerasi kuat. Proses nitrifikasi membutuhkan oksigen tinggi. Dan yang terakhir, monitoring harian seperti amonia, nitrit, pH sebagai dasar tindakan. Integrasinya, biosecurity mencegah masuknya patogen, bioremediasi menjaga lingkungan internal bersih agar ikan tidak stres dan memiliki daya tahan alami yang kuat. Baik, itu saja presentasi dari saya. Maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.